masih review mengenai debat Pak Esra Soru dengan Pak Budi Asali melawan Godondi dan juga Umar. Ada hal menarik ya yang terjadi ketika debat ini berlangsung, di mana Donditan dan juga Umar ngeyel bahwa Mika 5 ayat 2 ini nubuatan untuk Ruth. Dan kemudian kalau tidak salah dengar saya waktu itu Pak Buas ngomong gitu ya, bahwa kalau kamu bisa buktikan ayat ini nubuatannya untuk Ruth, saya siap mualaf gitu. Ini menarik gitu ya. Benarkah Mika 5 ayat 2 ini untuk Ruth? Mari kita simak bersama-sama penjelasannya. Nih, sekian banyak nih Pak yang harus saya jelaskan nih untuk Mika 5 ayat 2 nih. Ya. Saya secara cepat aja Pak ya. Nanti kalau Bapak mau diskusi sama saya berdua boleh. Nanti kalau Bapak sadar saya nggak bilang-bilang dulu nggak apa-apa. Oke. Ini pengantar nih Pak, Mika 5 ayat 2 nih. Di TB, Matius 2 ayat 1, 5 dan 6. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, dalam tanda saya garis bawahi Pak ya. Ayat 5, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem. Ayat 6, engkau Bethlehem. Semua mau nulis kata Bethlehem sebagai nama kota. Saya ambil sedikit saja ya mengenai cuplikan Godonditan ini menjelaskan nubuatan Mika 5 ayat 2 dengan PD, dengan sangat percaya diri mengatakan bahwa nanti kalau Bapak mau syahadat silahkan gitu ya. Dan dia ngotot bahwa Mika 5 ini adalah untuk Ruth gitu ya. Dan sekali lagi tidak ada satu literatur pun yang dipakai untuk mendukung argumennya dia. Hanya ambil ayat 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, kemudian ditafsirkan sendiri. Padahal kalau kita membaca ayat ini, jelas-jelas ayat itu bukan untuk Ruth. Kenapa? Karena betul apa yang disampaikan oleh Pak Buas ya, bahwa nubuatan itu tidak pernah ke belakang, tapi ke depan. Kalau ke belakang itu artinya mengulang kembali cerita masa lalu, ya. Membuka lembaran yang lama. Ya enggak, maksud saya itu bercanda. Kalau ke belakang itu ya menceritakan ulang kejadian yang pernah terjadi di masa lampau. Tapi sekali lagi, nubuatan itu selalu berbicara ke depan. Nah, kalau kita melihat di sini, di Mika 5 ayat 2, sebelum kita melihat penjelasan Pak Buas, gitu ya, jelas-jelas judulnya adalah Raja Mesias dan Penyelamatan Israel. Judulnya ini adalah mengenai Mesias bagi umat Israel yang akan menyelamatkan Israel. Ruth, jika ayat ini untuk Ruth gitu ya, sama sekali tidak masuk dalam kriterianya. Kenapa? Karena ini bernubuat untuk Raja Mesias. Ini untuk seorang laki-laki dan juga Mesias. Ruth itu perempuan. Kemudian Mesias bagi orang Yahudi itu tidak pernah perempuan, tapi selalu laki-laki. Nah, mari kita membaca. Tetapi engkau hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yudea, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi ini sebenarnya berbicara tentang siapa? Apakah Ruth keberadaannya sudah sejak purbakala? Aduh, ini ngaco ya. Apakah Ruth ini juga seorang pemerintah, penguasa? Bukan. Ruth ini kan istrinya dari Boas ya. Ruth ini adalah nenek buyutnya Daud. Nah, mari kita buktikan Ruth ini hidup tahun berapa. Cukup satu buku saja untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Godonditan ini ya. Ini buku yang pasti dimiliki oleh anak mahasiswa teologi semester pertama, Survei Perjanjian Lama. Buku saya pertama kali kuliah ini saya beli ini ya. Nah, kita lihat di sini di halaman 294, Ruth itu ternyata hidup di abad ke-12 sebelum Masehi, sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Nah, Daud itu hidup sekitar tahun 1000 Masehi. Jaraknya 200 tahun ya dengan nenek buyutnya ini. Nah, kapan Mika hidup? Masih di buku ini, gitu ya. Di buku ini dijelaskan bahwa Mika itu ternyata hidup dan bernubuat sekitar tahun 800 sampai 700 sebelum
Masehi. Itu artinya betul apa yang disampaikan Pak Buas, nanti yang saya akan sampaikan itu ya, bahwa jarak antara Ruth dengan Mika itu adalah kurang lebih 500 tahun. Jadi dari sini aja udah kelihatan ya, dibaca ayatnya aja kelihatan ini bukan untuk Ruth, tapi ini adalah nubuatan untuk Mesias. Jadi ayat ini adalah menubuatkan mengenai kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, mari kita melihat pernyataan dari Pak Buas yang tidak banyak bicara, tapi cukup membuat kodonditan dan Ibu Atikah ini kicep. Tadi sebelum break Pak Randi membaca panjang lebar yang saya sama sekali tidak ngerti apa yang dimaksudkan ya. Tapi menurut saya Alkitab ini mau dibaca dari sini ke sini atau dari belakang ke depan atau mau dibolak-balik begini, tidak akan mungkin membuktikan bahwa Mika pasal 5 ayat 2 itu pengenapannya adalah Ruth. Karena Ruth itu 500 tahun sebelumnya Nabi Mika. Nubuat tidak pernah menunjuk ke belakang. Dan juga tadi sudah saya katakan itu semua bentuk maskulin. Bagaimana mungkin maskulin menunjuk pada Ruth? Kalau dikatakan penguasa, kapan Ruth jadi penguasa? Lalu juga permulaannya sejak dunia belum dijadikan atau apapun, bagaimana itu bisa berlaku untuk Ruth? Iya. Semuanya mustahil. Eng gagal maning deh. Jadi itu ya. Nah, setelah gagal dan kemudian dia merasa bahwa apa yang disampaikan ini salah, dia mulai kebingungan. Ini videonya. Tadi Pak Budi mengatakan Mika sama Ruth ya Pak ya? Duluan mana gitu ya? Betul nggak Pak? Duluan mana Pak Mika sama Ruth Pak? Ruth itu nenek moyangnya Daud. Iya, duluan mana Pak Mika sama Daud? 1000 tahun sebelum Masehi, sedangkan Mika itu 700 sebelum Masehi. Ruth berapa Pak? Daud saja 1000 tahun sebelum Masehi. Mika itu 700 sebelum Masehi. Jadi Daud saja jauh lebih dulu daripada Mika. Lah Ruth ini nenek moyangnya Daud. Nenek buyutnya kalau saya tidak salah. Jadi mungkin sekitar 1100 1200 sebelum Masehi. Berarti sekitar 4 atau 5 abad sebelum Mika. Ruth di tahun? Ditulisnya. Coba kita nanti pastikan Pak ya, Ruth itu tahun berapa, Mika tahun berapa. Kalau Bapak bilang Ruth di abad ke-8 sebelum Masehi betul. Kalau yang Ruth saya lagi pastikan. Yang Mika, ya sorry. Jadi bagaimana? Mau percaya saya sebagai seorang Kristen, sebagai seorang teolog, pengajar dan juga gembala? Mau percaya Pak Esra Soru? Mau percaya Pak Buas? Percaya Alkitab tidak pernah salah? Atau percaya kepada mereka yang tidak tahu apa-apa tentang kekristenan? Iya. Mereka hanya taunya comot-comot ayat kemudian ditafsirkan seenak jidatnya sendiri gitu ya. Oh ini untuk ini untuk ini. Padahal mereka tidak tahu kronologis waktunya itu ya. Padahal mereka tidak tahu mengenai teks dan konteksnya. Makanya kalau nggak tahu, mending diem aja. Bahas agama sendiri, agama baru itu lebih menarik gitu ya. Dan itu lebih baik daripada masih mengotak-atik Alkitab. Sekian dari saya. Shalom. Salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.